Oke, kembali lagi bersama saya di Movie Line. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama mirsa pada konten kali ini ya, di mana momen ketika Puan Maharani ya itu bungkam Deddy Storus ya kan, bungkam Adian Apitupulu dan juga Hasto dan lain-lain ya di beberapa kalinya akhir ini pemirsa, di mana kader PDP yang lain itu kan sibuk mencari kesalahan Pak Jokowi pemirsa ya kan. Puan Maharani anak Megawati itu malah berbuka puasa bersama Pak Jokowi. Nah, menariknya di sini Puan Maharani itu tidak cuma hanya berbuka puasa pemirsa, tetapi malah sempat-sempatnya ya kan memposting kebersamaannya dengan Pak Jokowi. Nah, kata Puan di caption IG-nya ya, alhamdulillah kata Puan ya, kehangatan silaturahmi bisa bertemu dengan Pak Jokowi, dan di sini Pak Jokowinya malah di-tag pemirsa. Nah, sedangkan Pak Surya Paloh pemirsa itu tidak di-tag loh di IG-nya, dan ini yang juga mengundang reaksi masyarakat atau reaksi publik mengomentari di kolom komentar Mbak Puan Maharani di IG-nya Mbak Puan Maharani. Dan mari kita simak terlebih dulu mirsa terkait dengan komentar salah satu pengamat politik ya yang menanggapi momen kebersamaan Mbak Puan dengan Pak Jokowi mirsa. Ketika Mbak Puan kemarin hadir sebenarnya bisa juga nggak hadir, tapi kan Bang Ansi Lema tadi menjelaskan bahwa Mbak Puan punya misi untuk merajut komunikasi ke elit-elit di eksternal partai. Nah, saya melihat memang wajah Mbak Puan ini menegaskan dua peran PDIP yang terus diorkestrasi sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Mitra kritisnya ya DPP yang kita lihat bersama Ibu Ketum, Pak Hasto dan teman-teman lain. Tapi wajah strategis, wajah ramah, wajah kompromis itu ada Mbak Puan. Wajah DPR ya yang bisa merajut komunikasi, membuat jembatan politik sehingga kohesi sosial politik kita kondusif. Dan yang menarik dari Mbak Puan ini, dia memposting ulang dalam beberapa momen di akun sosial media ya. Dan buat Gen Z, milenial, kalau memang kegiatan itu berkesan, kita akan ngepost itu minimal di story Bang. Tapi ini di feed, derajatnya lebih tinggi dari story. Kalau buat milenial dan Gen Z nih ya, berarti wow banget. Yang kemarin dia datang bersama Pak Jokowi, Bang Surya seperti itu. Jadi saya melihat peristiwa kemarin bukan hal yang biasa. Karena tapi kan tadi Bang Ansi juga sampaikan sebuah gambar tuh tidak bisa menceritakan keseluruhannya. Jadi masih ada yang terpendam kayaknya apa tapi itu kalau ya? dibandingkan dengan komunikasi politik yang sebelumnya dilakukan oleh Pak Hasto dan teman-teman ketika Pak Hasto ditahan itu kan sangat kenceng gitu. Sangat ngegas. Nah, Mbak Puan ini ngerem, meredam, menyejukkan. Supaya apa? Wajah PDIP itu nggak tunggal, nggak dilihat hanya nyerang aja, tapi juga wajah-wajah yang merangkul, mengakomodisi segala ya perbedaan dinamika politik, karena itu hal biasa. Dan saya mengapresiasi Mbak Puan sangat dewasa, matang, dan ya saya melihat kalau PDIP bisa mengorkestrasi ini terus dengan dua peran strategis tadi, ya PDIP tetap berada dalam orbit strategis kekuasaan. Walaupun nanti misalkan jelang 2029 wajahnya tunggal ya, karena ingin meraih suara laten basisnya supaya nggak kemana-mana, oposisi lagi 2028. Nah, antara Mbak Puan dan juga Pak Jokowi kemarin dengan berbagai narasi yang cukup positif, akankah kemudian rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan Bu Mega ini terjadi? Kemungkinan kesana masih panjang kayaknya, karena kita tahu ya derajat kesalahan Pak Jokowi ini kan cukup berat ya, pemecatan gitu. Jadi ketika kita flashback lihat relasi antara Ibu Mega dengan Pak SBY misalkan, yang saya kira itu ya lumayan juga. Sampai hari ini kan memang ceritanya nggak selesai. Ibu Mega dengan Pak SBY. Apalagi dengan Pak Jokowi yang masih lukanya itu masih perih menganga. Mungkin masih ada darah-darahnya keluar. Apalagi ketika Pak Hasto ditahan seperti itu, orang kepercayaan beliau. Jadi untuk sampai islah dalam waktu dekat kayaknya agak sulit. Walaupun ekosistemnya sekarang ada bukber, besok halal bihalal, nanti ada kongres ya. Ketika Pak Prabowo juga ingin memasak politik nasi goreng itu. Nah, cuman kalau Ibu Mega dengan Pak Jokowi kayaknya susah gitu. Apalagi kita tahu narasi pemecatan itu kan bagi Pak Jokowi juga nggak mengenakan. Pak Jokowi juga kemarin waktu press conference ditanya bagaimana hubungan dengan Ibu Mega, apakah dalam waktu dekat akan ketemu? Pak Jokowi hanya menjawab sederhana, baik-baik saja. Saya juga bingung menafsirkan itu baik-baik saja, kapan ditanya ketemunya kan seperti itu. Jadi memang ini cerita yang belum selesai dan kita akan melihat babak ini sebagaimana kita melihat cerita Ibu Mega dengan Pak SBY. Itu dia cukup panjang. Artinya kemarin ya pernyataan dari Mbak Puan dalam sesi buka puasa itu basa-basi saja, bukan representasi dari pernyataan dan juga suasana kebatinan Bu Mega? Sebenarnya mewakili, tapi ini kan sebatas formalistik simbolik karena beliau ketua DPR. Harus menguatkan kohesi sosial politik kita.
Tapi kalau bicara institusional partai PDIP yang punya garis demarkasi ideologi dan partainya sangat jelas dan tegas, kayaknya untuk langsung islah, langsung memaafkan itu butuh waktu. Dan saya melihat memang Pak Jokowi memahami konteks itu. Dan kalau misalkan Mbak Puan ingin meredam ini berhasil, supaya otot-otot politik Pak Jokowi, PDIP ini nggak terus beradu terus, karena nggak ada yang diuntungkan. Yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, sama-sama rugi, sama-sama habis nanti kalau diteruskan konflik ini. Dan saya berharap memang Mbak Puan bisa menetralisir itu dengan ya tadi ya sikap, tindakan, perilaku maupun istilahnya manuver-manuver yang bisa membangun jembatan politik yang baru. Ya kalau memang orang memprediksi Pak Jokowi dengan Bu Mega lama bisa ketemu dan berkomunikasi, dengan hadirnya Mbak Puan itu bisa diakselerasi, dipercepat. Nggak harus dalam waktu dekat, tapi minimal ada nih jalannya, ada nih jembatannya, ada nih ganggangnya. Sehingga itu bisa dilalui oleh siapapun kader-kader PDIP termasuk Ibu Mega sendiri. Dan Pak Jokowi juga demikian, karena nggak bisa Pak Jokowi pengen ketemu, Ibu Mega nggak mau. Ibu Mega pengen ketemu, Pak Jokowi juga nggak mau. Susah juga kan? Jadi harus ada dua pihak yang saling melakukan itu. Dan Pak Prabowo juga saya lihat sedang menginisiasi jalan itu juga. Mbak Puan melakukan, Pak Prabowo juga. Nah ini lama-lama bisa dipercepat. Sehingga ya kita adem sebagai bangsa seperti itu. Kembali berseranya hubungan antara Pak Jokowi dan juga PD Perjuangan dalam konteks situasi politik kita saat ini. Iya, pertama bisa setidaknya secara eksternal mengirimkan pesan positif kepada publik bahwa elit politik kita setelah berkompetisi ketat di Pilpres, Pilkada, itu bisa akur lagi. Ini bagus juga membentuk kedewasaan pemilih publik supaya mereka juga bisa menerima kemenangan dan kekalahan secara proporsional. Yang kedua di tingkat elit juga ini bisa merajut banyak komunikasi politik, jembatan-jembatan ketika memang kita harus membuat semacam kebijakan, kemudian merespon beragam dinamika kebijakan sehingga nggak harus semuanya tumpah ruah ke jalan. Dan kalau misalkan PDIP, Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo dan mungkin Pak SBY satu meja ngobrol bareng, merumuskan, menyelesaikan, mencari solusi-solusi untuk bangsa, itu kan luar biasa. Pemandangan yang saya kira akan dikenang sepanjang sejarah kalau harapannya begitu bisa terrealisasi walaupun susah gitu. Nah jadi saya melihat lebih banyak manfaat PDIP, Pak Jokowi maupun elit-elit yang lain dan tanda petik berdamai kemudian duduk bareng ketimbang berkonflik. Tapi bagi PDIP sendiri apa? Ya kalau bagi PDIP kan ini lukanya belum pulih. Apalagi luka ini terus-menerus menganga kan. Jadi ketika sudah kemarin kalah di Pileg, kemudian di Pilpres, Pilkada, dalam tanda petik dengan Pak Jokowi menjadi lawannya, kemudian ditambah Mas Hasto ditahan, terus nggak tahu babak berikutnya apa lagi yang akan diterima oleh PDIP. Artinya kan PDIP melihat harus objektif nih, menempatkan Pak Jokowi maupun kekuasaan secara keseluruhan. Sehingga untuk kata berdamai juga perlu waktu, dan nanti di Kongres akan kita lihat aspirasi sikap PDIP ini seperti apa. Apakah tetap dua peran tadi, mitra strategis dan mitra kritis, atau salah satu saja mitra kritis saja, atau ya udah mitra strategis saja, kita melebur aja ke dalam koalisi Indonesia Maju Plus nih, sudah basah kepalang gitu misalkan. Tapi kita akan lihat Kongres nanti seperti apa, termasuk susunan struktur pengurusnya nanti. Misalkan ketua umum Ibu Mega, sekjennya siapa? Apakah sekjennya ngegas atau sekjennya ngerem? Ini kan menentukan juga, karena ini yang akan beroperasi sehari-hari ketika merajut komunikasi ke pihak manapun. Tapi kalau dari narasi Anda kayaknya Pak Jokowi jadi masih punya wewenang yang cukup besar gitu, masih cukup tinggi dianggapnya. Iya kan baru 5 bulan lengser Mbak Maria ya. Masih infrastruktur politiknya masih di mana-mana seperti itu. Dan itu suka atau tidak, secara kasar atau tidak terlihat dan tampak jelas gitu. Dan walaupun beliau tidak lagi mungkin menjadi presiden, tapi kekuatannya ya sedikit banyak masih tersisa lah. Masih Mas Agung? Ya, saya speechless kayak. Tak mungkin terjadi islah itu, Mas. Jadi kalau saya melihat Mbak Puan ini justru saya lihat sosok beliau tuh ngajak teman-teman di internal move on sebenarnya. Supaya menatap momentum Ramadan ini bisa membuat PDIP lebih santuy tapi juga ideologis gitu. Dalam artian ya tadi PDIP punya wajah lain, wajah beda untuk membangun strategi strategis kepada pemerintah seperti itu. Tapi di luar kalau misalkan ada problem, ada dinamika hukum, dinamika lain,
ya kita hadapi dengan proporsional dan profesional. Jadi kalau saya melihat sosok Mbak Puan ini ya saya melihat future-nya PDIP seperti itu. Future dalam artian PDIP ke depan ya di luar PDIP yang kita lihat berapa waktu terakhir yang otot-otot politiknya beradu keras dengan kekuasaan, ini lebih lentur, lebih elastis, Tapi lebih sekali lagi tongkat sikap dinamis. politik kan ada di Bu Mega ya. Persis. Ibu Mega akan menentukan, tapi Ibu Mega akan tahu di mana future-nya, di mana pasnya seperti itu. Lama tidak bertemu, baik dengan Ibu Puan Maharani, dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara, semua dibicarakan, terutama makanan yang disajikan. Sate. Kalau obrolannya tadi apakah juga menyangkut soal hubungan dengan PDIP, Pak? Dengan Mbak Puan tadi ngobrolin soal hubungan dengan PDIP belakangan ini, Pak. Hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Curhat tentang RUU TNI nih, gimana itu tadi apa diobrolin juga atau gimana? Ya Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa. Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada 3 pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53, hanya 3. Pak Jokowi izin menanyakan juga apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan dengan Ibu Megawati. Ini kan sudah bertemu dengan Ibu Puan. Apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan lanjutan dengan Ibu Megawati sebagai bentuk rekonsiliasi dengan PDIP setelah bertemu dengan Ibu Puan setelah ini? Tadi kan dibilang hubungannya hangat Pak antara Pak Jokowi dengan PDIP. Hubungannya memang hangat, betul. Memang hangat. Dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Surya Paloh tadi sengaja duduk di tengah-tengah antara Pak Jokowi dengan Bu Puan, ada maksud tertentu nggak? Kira-kira? Ya seperti apa konten kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Subscribe Movila. Biar kalian juga tidak ketinggalan ya informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.